Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita lanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian ke-14. Sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasa saya akan rekap dulu mengenai kejadian terakhir di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video yang sebelumnya, kalau pertarungan Sukuna dan Jogo begitu dahsyat, sampai-sampai ada meteor yang dijatuhkan ke Shibuya. Tapi serangan itu juga nggak berdampak sama sekali ke Sukuna, dan pada akhirnya juga Jogo tetap dihabisi oleh sang Raja Kutukan satu ini. Tapi yang menarik di sini itu, setelah pertarungan antar kedua kutukan ini, tiba-tiba saja Uraume muncul dan menghadap pada Sukuna. Ada konspirasi apa ya antara kedua orang ini? Mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Teknik 10 bayangan klan Zenin. Cerita sekarang berpindah ke tempat Megumi dan Shigemo yang saling berhadapan. Lebih tepatnya sih, di posisi sekarang Megumi terpojok karena menderita luka dari tebasan Shigemo yang sebelumnya. Dalam kondisi terluka ini, dia berjalan sempoyongan sambil berbicara sendiri mengenai awal mula dirinya menggunakan teknik 10 bayangan. Ternyata teknik 10 bayangan ini dimulai saat penyihir Jujutsu mendapatkan 2 anjing suci. Kemudian agar bisa menggunakan Shikigami yang lain, si penyihir Jujutsu dan anjing suci harus bekerja sama untuk mengeksorsis mereka. Ya, mereka di sini itu maksudnya Shikigami yang lain ya. Kemudian dengan mendapatkan banyak Shikigami, si pemilik teknik ini bisa menggunakannya untuk mengeksorsis dan mengumpulkan hingga 10 Shikigami. Sudah jelas ya sekarang, akhirnya kini terungkap gimana cara Megumi mendapatkan berbagai macam Shikigaminya selama ini. Jadi teknik ini nggak instan hanya dengan main panggil Shikigami yang diinginkan begitu saja. Untuk bisa menggunakan suatu Shikigami, Megumi perlu mengeksorsisnya terlebih dahulu. Sekarang kita beralih ke Shigemo sejenak ya. Di sini dia mendengarkan ucapan Megumi dari tadi tapi nggak begitu memperdulikannya. Dia malah memuji mengenai Megumi dan Nobara yang umurnya tergolong masih begitu muda tapi memiliki kualitas yang mumpuni sebagai seorang penyihir Jujutsu. Dia mengakui kemampuan dari dua anak ini, dan dari sudut pandang Shigemo saat ini, biarpun Megumi berjalan sempoyongan sambil sekuat tenaga menahan lukanya, dia terlihat nggak memberikan celah sedikit pun buat Shigemo untuk bisa menyerangnya. Ya, Shigemo tapi nggak ambil pusing sih. Dia begitu santai dan lebih memilih untuk sabar menunggu lawannya tumbang sendiri. Dugaannya pun benar, nggak lama setelah itu Megumi terkapar di lantai karena menderita pendarahan yang cukup parah. Dalam kondisi terkapar di tanah, dia masih melanjutkan penjelasan mengenai cara menggunakan Shikigami miliknya. Ternyata ada semacam pantangan di sini, di mana pengguna teknik 10 bayangan memang bisa mendapatkan bantuan dari orang lain untuk mengeksorsis Shikigaminya. Tapi melakukan hal itu malah menghilangkan efek tekniknya setelah proses eksorsis selesai. Artinya di sini itu Shikigami yang dieksorsis dengan bantuan orang lain nggak bisa digunakan oleh si pemilik teknik 10 bayangan. Istilahnya Shikigami tadi nggak mengakui kalau si pemilik teknik itu tuannya, karena dia dieksorsis dengan bantuan orang lain. Jadi jelas ya, Shikigami bisa sukses dieksorsis kalau si pemilik melakukannya sendirian dan hanya dibantu oleh Shikigami yang sudah dia miliki sebelumnya. Nggak boleh ada bantuan dari pihak luar sama sekali. Dalam sejarah panjang pengguna teknik 10 bayangan, eksorsis yang dibantu orang lain itu dianggap suatu hal yang nggak berarti. Tapi bagi Megumi, biarpun eksorsis yang seperti itu dianggap nggak berarti, menurutnya masih ada suatu manfaatnya. Bagi Megumi ada suatu keuntungan dari kondisi seperti itu. Dia ini hebat banget ya, bisa melihat suatu hikmah dari suatu kejadian tertentu. Megumi dan Gojo. Cerita tiba-tiba berpindah ke suatu kilas balik di mana Megumi dan Gojo yang sedang ngobrol santai di suatu ruangan. Gojo di sini bercerita mengenai buruknya hubungan klan Gojo dengan klan Zenin yang sudah berlangsung sejak lama. Kalau dari sepengetahuannya itu sudah terjadi di periode Edo atau sekitaran periode Keijo, di mana dalam masa itu kedua kepala klan ini saling bunuh dalam suatu pertarungan sebelum aristokrasi. Masing-masing dari mereka saat itu adalah pengguna teknik warisan dari klan mereka sendiri. Kepala klan Gojo dengan teknik Limitless dan Six Eyes-nya, sedangkan kepala klan Zenin dengan teknik 10 bayangannya. Gak kebayang ya kalau GG Sensei mau bikin semacam spin-off tentang pertarungan kedua kepala klan ini di era itu. Pasti bakal seru banget. Kembali ke cerita ya, Megumi yang mendengar hal ini langsung terkejut bukan main, dan Gojo di sini memberikan semacam kode pada Megumi kalau dirinya harusnya paham dengan maksud dari cerita Gojo barusan. Ya, kode Gojo itu adalah mengisyaratkan kalau Megumi itu memiliki potensi untuk bisa skuad Gojo Satoru atau bahkan melampauinya. Kilas balik ini pun selesai. Cerita kembali ke tempat Megumi dan Shigemo berada. Di sini Megumi yang tiba-tiba teringat dengan obrolannya bersama Gojo dulu masih sempat berucap kalau dirinya enggak memiliki potensi untuk bisa jadi lebih kuat dari Gojo Satoru. Setelah mengalami kilas balik itu dan dalam kondisi termenung sejenak ini, dia terlihat seperti memiliki suatu rencana.
Di lain pihak, Shigemo yang dari tadi hanya diam dan mendengarkan Megumi berbicara sendiri mulai bertanya mengenai sampai kapan lawannya ini bakal terus bicara sendiri seperti itu. Tapi tiba-tiba saja ada suatu getaran semacam gempa yang dirasakan baik oleh Shigemo maupun Megumi. Keduanya agak terkejut di sini, dan ternyata gempa itu berasal dari dampak meteor yang dijatuhkan oleh Jogo di area Shibuya ini. Jadi bisa disimpulkan kalau pertarungan Megumi dan Shigemo ini terjadi bersamaan dengan pertarungan antara Sukuna dan Jogo. Dan setelah getaran dampak dari meteor tersebut reda, Megumi terlihat sudah bisa bangkit berdiri dengan susah payah. Dia berdiri hanya dengan kedua lutut kakinya ya, dia nggak sampai berdiri tegak. Dirinya pun masih terus melanjutkan penjelasan mengenai cara kerja dari 10 teknik bayangan miliknya. Dia bilang kalau suatu Shikigami itu nggak bisa digunakan tanpa dieksorsis terlebih dahulu. Ya bahasa mudahnya sih harus dijinakkan lebih dulu ya. Tapi dalam upaya pengeksorsisan suatu Shikigami, si pemilik teknik 10 bayangan bisa dengan mudah memanggil mereka kapanpun. Inilah maksud Megumi kalau ada gunanya juga memanggil Shikigami yang belum dieksorsis. Biarpun Shikigaminya belum bisa dikontrol, tapi Shikigami tersebut tetap bisa digunakan untuk menghadapi lawan yang dikehendaki oleh si pengguna teknik 10 bayangan. Tapi ya Shikigami yang seperti itu sifatnya masih liar karena nggak bertuan ya. Jadi bisa menyerang balik si penggunanya itu sendiri. Setelah menjelaskan panjang lebar, kini dia mulai bersiap melakukan ritual pemanggilan suatu Shikigami. Dia pun juga menambahkan informasi kalau dalam sejarah panjang pengguna teknik 10 bayangan belum ada seorang pun yang berhasil mengeksorsis Shikigami satu ini. Shigemo kemudian merasakan ada hal buruk yang bakal terjadi di sini. Dia mulai terlihat panik dan kini mulai berusaha menghentikan ritual pemanggilan Shikigami yang sedang dilakukan oleh Megumi. Semuanya tapi sudah terlambat, ritual pemanggilan sedang berlangsung. Kini terlihat suatu makhluk tinggi besar muncul di belakang badan Megumi. Kemunculan makhluk ini diiringi dengan lolongan anjing suci yang sedang berjejer rapi di kiri dan kanannya. Shikigami ini bernama Mahoraga. Makhluk ini bertumbuh tinggi dan kekar, lalu di punggungnya ada semacam roda bergagang 8. Di lain pihak, Shigemo tahu kalau Shikigami yang ada di hadapannya ini begitu kuat sampai-sampai nggak bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Dia paham kalau Megumi sudah menjebaknya dalam suatu ritual eksorsis yang memaksanya harus ikut andil di dalamnya. Ya dalam kesempatan ini Shigemo dipaksa harus menghadapi Mahoraga bersama-sama dengan Megumi. Masalahnya sekarang Megumi untuk berdiri saja sudah kesusahan. Dia paham betul dengan kondisi yang sedang dialaminya saat ini. Kondisinya saat ini sangat nggak memungkinkannya untuk bisa bertarung. Dia kemudian sekilas teringat akan perkataannya pada Itadori sebelumnya, di mana dia berjanji bakal segera menyusul Itadori setelah dia memberikan perawatan pada Takuma Ino terlebih dahulu. Nyatanya sekarang itu terlihat seperti janji yang nggak bakal bisa ditepati, ya karena kondisinya begitu mustahil sekarang. Dalam hatinya pun dia seraya meminta maaf pada Itadori sekarang. Kemudian secara mengejutkan, dengan ekspresi wajahnya yang mengejek, Megumi berteriak pada Shigemo dengan memanggilnya sampah. Dia juga berpesan kalau dirinya sendirilah yang bakal tumbang duluan di sini. Kemudian dia menutup perkataannya dengan mendoakan agar Shigemo beruntung dalam menghadapi Mahoraga seorang diri. Berikutnya yang terjadi itu Megumi tiba-tiba saja menerima pukulan telak dari tangan kiri Mahoraga. Tubuhnya pun terpental begitu jauh sampai menabrak tembok. Terlihat begitu jelas di sini kalau kepala Megumi sudah berlumuran darah begitu banyak. Shigemo yang melihat hal ini awalnya masih agak kebingungan. Kemudian dia sekarang malah meneriaki Megumi untuk segera bangun dan berhenti bermain-main. Bisa dilihat di sini kalau Shigemo itu begitu panik. Sukuna dan Megumi. Cerita kini tiba-tiba bergeser ke tempat Sukuna dan Uraume berada. Di sini Sukuna merasa kalau ada suatu hal yang sedang terjadi. Detailnya sih nggak dijelaskan. Entah di sini dia merasakan kondisi Megumi yang sedang sekarat atau dia merasakan sosok Shikigami yang begitu kuat telah muncul di Shibuya ini. Tapi tiba-tiba saja dirinya yang dari tadi masih mengobrol dengan Uraume, secara mengejutkan dia bilang pada Uraume kalau ada hal mendesak yang harus segera dia urus. Uraume pun mengiyakan hal ini. Dia tampak begitu patuh pada Sukuna. Sebelum melenggang pergi, dia sempat bilang pada Uraume kalau nggak lama lagi dirinya juga bakal segera bangkit sepenuhnya. Karena itu juga dia menyuruh Uraume agar tidak melalaikan persiapan yang dibutuhkan. Sukuna pun kemudian pergi, sedangkan Uraume terlihat masih membungkukkan badannya sambil mengiyakan perintah dari tuannya barusan. Belum jelas apa konspirasi antara dua orang ini, tapi agak menarik ya mengetahui apa yang dikatakan Sukuna barusan, di mana dirinya bilang kalau segera bangkit sepenuhnya. Lebih seru lagi sih kalau Sukuna bangkit sepenuhnya bareng dengan terlepasnya Gojo dari segelnya. Kita tunggu saja ya kejutan dari Gege Sensei. Kita kembali ke tempat Shigemo yang mulai berhadapan dengan Mahoraga. Terlihat sekarang Mahoraga berupaya menyerang Shigemo dengan tangan kanannya. Untuk detail tambahan saja ya, terlihat di sini tangan kanan Mahoraga tepatnya di bagian lengannya ada semacam pedang yang diikatkan. Jadi dalam serangannya ke Shigemo, dia menghujamkan pedang tersebut tepat ke arah muka dari lawannya ini.
Serangan ini pun sampai menghancurkan tanah di mana Shigemo tadi berpijak. Tapi ternyata Shigemo tidak terkena serangan ini. Sukuna berhasil menyelamatkannya di detik-detik terakhir, dan kini dia menyeret Shigemo ke tempat Megumi yang sedang terluka begitu parah. Di sini dia langsung memeriksa kondisi Megumi terlebih dahulu. Dari sudut pandangnya, Megumi sekarang mulai memasuki kondisi sekarat. Luar biasanya, di sini Sukuna juga bisa langsung membaca situasi yang sedang terjadi saat ini. Ternyata keputusannya dalam menyelamatkan Shigemo sebelumnya itu sangatlah tepat. Shigemo yang terseret dalam ritual eksorsis bisa berbahaya kalau dibiarkan mati. Hal itu bisa mengakhiri ritual eksorsis yang sedang berlangsung. Dan kalau sampai itu terjadi, Megumi bakal mati di sini. Setelah dia memahami hal yang harus dilakukannya, dengan segera Sukuna berupaya menyembuhkan Megumi dulu dengan menggunakan teknik kutukan pembalik miliknya. Dia pun seraya berpesan pada Megumi kalau jangan mati dulu, karena ada hal yang diinginkan Sukuna dari Megumi di sini. Detail motif yang diinginkan Sukuna dari Megumi sih belum dijelaskan ya. Di sisi lain, Shigemo yang sudah diselamatkan terlihat ingin mengatakan sesuatu. Sukuna tapi langsung menyuruhnya diam dan duduk tenang di situ saja. Di situasi sekarang ini, Sukuna tahu betul apa yang harus dilakukannya. Agar Megumi bisa tetap hidup, dia harus mengalahkan Shikigami bernama Mahoraga ini, walaupun dia terhitung orang luar. Sukuna itu terhitung orang luar karena dia bukanlah orang yang terseret dalam ritual eksorsis ini. Jelaskan ya, yang terseret dalam ritual eksorsis ini adalah Shigemo. Dan sekarang kalau Mahoraga bisa dikalahkan, maka ritual eksorsis bakal berakhir. Ini bakal jadi pertarungan dahsyat antara Raja Kutukan versus Shikigami terkuat. Sampai sini dulu ya, bakal dilanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.